warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Amalinda dengan NIM K76220095 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Saya berasal dari daerah Jawa Tengah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah baju adat daerah Jawa Tengah, yaitu kebaya, dan akan menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah yang berjudul Gambang Suling. Nah, pada dasarnya, kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional yang identik dengan wanita dari daerah Jawa. Kebaya biasanya dikenakan oleh wanita dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa. Selama masa zaman Belanda di daerah Jawa, wanita-wanita Eropa mulai mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi mereka. Kebaya sendiri berasal dari kata Arab yakni abaya yang berarti pakaian. Namun, di masyarakat Jawa biasa menyebut kebaya dengan kebyak atau bayak. Secara garis sejarah, belum ada yang menyatakan pasti dari mana kebaya ini berasal. Ada yang menyatakan bahwa kebaya berasal dari Cina, lalu menyebar ke Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Setelah mengalami akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, kemudian kebaya dapat diterima oleh budaya dan norma Indonesia. Namun, akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa kebaya merupakan pakaian tradisional asli Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Seiring dengan penyebaran Islam pada abad ke-13, kebaya memiliki makna khusus dan nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Selain itu, kebaya juga mengandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita yang harus serba lembut. Penggunaan kain yang melilit tubuh yang juga otomatis membuat pergerakan wanita yang mengenakannya menjadi terbatas dan sulit untuk bergerak cepat, sehingga selalu identik dengan pribadi wanita Jawa yang lemah gemulai. Sehingga hingga kini, kebaya sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai awal hadirnya kebaya ialah pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi dengan bentuk pakaian berupa baju semacam tunik yang biasa digunakan oleh perempuan Tionghoa di masa pemerintahan dinasti Ming. Kemudian, pada tahun 1500 sampai 1600 Masehi, perempuan imigran Tionghoa mulai masuk ke wilayah Nusantara yang kemudian berkembang menjadi kebaya Ancim. Saat itu, kebaya tersebut menjadi cikal bakal munculnya kebaya berupa baju atasan sejenis tunik dengan lengan panjang menutup leher dan lutut, serta berbentuk mirip baju kurung. Lalu, di tahun 1500-an, kebaya mulai dikenal sebagai pakaian khusus oleh anggota keluarga keturunan para raja di Pulau Jawa. Pada tahun 1800 bersamaan dengan era pemerintahan Hindia Belanda, bahan pakaian seperti beludru dan berbagai jenis kain sutra serta tenunan halus lainnya mulai muncul menggantikan bahan katun hasil tenunan yang sederhana. Pada waktu itu, penggunaan kebaya diterapkan menurut kelas sosial. Keluarga keraton dan para bangsawan mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan sutra, beludru atau broklat, sedangkan perempuan Belanda atau keturunan bangsa asing mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan katun dengan bentuk dan potongan yang lebih pendek. Lalu untuk keturunan Eropa lainnya yang berdiam di Indonesia mengenakan baju kebaya berbahan katun halus dengan hiasan brokat di pinggirnya. Sedangkan di kalangan biasa itu memakai kebaya dari bahan katun atau tenun yang harganya murah.
Lalu untuk selanjutnya pada tahun 1900, kebaya tidak hanya digunakan oleh penduduk asli Jawa, tetapi juga dikenakan sebagai busana sehari-hari oleh perempuan keturunan Tionghoa maupun Belanda. Tahun 1945 sampai 1960-an, kebaya semakin meluas dalam kehidupan rakyat Indonesia, baik di kawasan pedesaan maupun di kawasan perkotaan. Tahun 1970 hingga 1980 berpengaruh budaya pop yang kuat dari Eropa dan Amerika membuat jalur dunia mode Indonesia berpaling ke sana. Berbagai tren fashion bermunculan menunjukkan gaya modern yang mengikuti arus mode di Eropa dan Amerika. Para perancang busana berlomba membuat kebaya modern dengan bentuk yang sangat serasi di badan dengan beragam bahan kain kebaya yang indah, bahkan menggunakan bahan yang mewah. Ada dua jenis kebaya, yaitu kebaya encim dan kebaya kutu baru. Kebaya encim adalah jenis kebaya yang dipakai oleh perempuan keturunan Tionghoa, dihiasi dengan sulaman dan bordiran, sedangkan kebaya kutu baru bergaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik. Kini kebaya kembali meraih posisinya sebagai baju kebanggaan perempuan Indonesia. Bahkan disebut sebagai identitas pakaian perempuan Indonesia. Mulai sekarang tidak hanya dikenakan harian, kebaya juga dikenakan untuk berbagai acara resmi, bahkan untuk pernikahan dengan perubahan menjadi beragam, indah, anggun, serta modern. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Gambang Suling. Suling memandang suara
Sulen, Sitra Kendang.